الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketika kita ucapkan lafaz alhamdulillah secara lafzan, yaitu lafaz, kita bisa memahami segala puji milik Allah secara makna. Akan tetapi secara ihsan, rasa di dalam hati kita, belum tentu kita rasakan benar-benar segala puji bagi Allah. Maka bagi mereka yang hanya melafazkan dan memahami makna alhamdulillah, belum tentu bisa merasakan, sehingga perilakunya tawadhu', tadarru'an wa khifatan, rasa dilihat oleh Allah, dan semua pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kita. Itulah namanya ihsan. Salam dan selawat selalu kita junjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, menggambarkan orang-orang penghuni surga, yaitu orang-orang bertakwa. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang bertakwa, fi jannatin wa 'uyun, di dalam surga kebun-kebun yang mana di dalamnya ada mata air. Ma'akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil semua, menikmati semua pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka di dunia dulunya muhsinin. Muhsinin diterjemahkan adalah orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita melihat teks ayat Al-Quran ini, jangan mudah kita melabelkan diri kita dengan percaya dirinya kami sudah muhsin. Bagaimanakah arti daripada ihsan dan aplikasi daripada ihsan itu sendiri? Memang benar kata-kata muhsin adalah orang-orang berbuat baik, tetapi harus kita diagnosa diri kita apakah termasuk orang yang muhsin, dan apa arti ihsan itu sendiri. Kalimat ihsan dari kata-kata hasan yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kedua kebahagiaan di dunia, hasan adalah baik, dan wa fil akhirati hasanah, di akhirat yang baik artinya adalah surga. Berarti dunia hasanah adalah surga. Disinilah gambaran orang-orang yang benar-benar ihsan. Ihsan secara bahasa dalam berbuat kebaikan, orangnya namanya muhsin. Dari kalimat hasan, baik. Di dalam hadis Jibril, yaitu ketika itu digambarkan seorang laki-laki berpakaian putih, tinggi besar, datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara di kanan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, dan tidak terlihat bekas jejak laki-laki ini. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah dialog. Setelah dialog begitu panjang, kemudian laki-laki ini keluar. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa dia? Para sahabat hanya terdiam. Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Itulah Jibril menerangkan dan menjelaskan agama kalian. Maka kisah ini disebut dengan hadis Jibril. Cuplikan dialog antara Jibril
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah kamu ihsan?" Rasulullah mengatakan mengetahuinya. Apakah ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini namanya affection, rasa. Anda mengabdi, beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, seakan-akan. Ini namanya ihsan. Kalaupun Anda tidak mampu level ini, fa innahu yarak, ingat sungguh Allah melihat Anda. Berarti di sini level yang tinggi adalah melihat, yang kedua adalah dilihat. Mari kita diagnosa hubungan kita dengan Allah, kesolehan individual vertikal kita kepada Allah. Setiap kita salat di sini dan semuanya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pertanyaannya, ini berbuat baik? Jelas ini berbuat baik karena adalah perintah Allah. Tetapi apakah sampai level ihsan? Banyak di antara kita salat tapi tidak merasa bertemu dengan Allah. Sementara Al-Quran mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah kepada Allah melalui salat dan sabar dan salat. Sabar dan salat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sesungguhnya hal itu amatlah berat. Illa 'alal khashin wa innaha lakabiratun. Illa 'alal khashin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang salat, ketika salat dia merasakan sedang bertemu dengan Allah. Rasa itu di dada. Tapi semua orang salat mengetahui mereka sedang menghadap Allah. Mengetahui disebut dengan cognition, tahu, tapi belum tentu merasakannya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ketika mereka mendirikan salat, mereka yakin detik itu dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jangan sekali-kali diterjemahkan wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami akan kembali. Tidak. Karena di dalam bahasa Arabnya tidak ada kata-kata akan, tetapi dalam perjalanan menuju kepada Allah, detik ini waktu kita habis sampai titik namanya kematian. Ihsan adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Kalaulah kita lihat redaksi Al-Quranul Karim, bahwa penghuni surga dulunya innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka di dunia orang muhsin. Seperti apa? Apakah kita berbuat sesuatu kebaikan karena Allah dan merasa melihat Allah, atau di bawahnya merasa dilihat oleh Allah atau dilihat oleh manusia? Ini pertanyaan tentang keikhlasan. Lihatlah surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah minta ampunan kepada Allah, yang mana akan dipersiapkan adalah surga. Wa jannah 'arduha as-samawati wal ard. Luasnya langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan, diperuntukkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata-kata terakhir dalam ayat ini, dan Allah mencintai orang yang muhsin. Lihat kata-kata sebelumnya. Orang yang muhsin seperti apa itu? Orang bertakwa. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia tetap produktif berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Dalam keadaan sempit inilah yang kita harus pahami infak seperti apa. Dan ini mereka berbuat baik di hadapan mereka yang mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang tidak baik, di situ ketahuan apakah dia ihsan atau tidak. Kalaulah kita berbuat baik kepada orang yang baik, maka mereka tidak akan memancing emosi kita dan amarah kita. Tapi redaksi Al-Quran, wal kadhimin al-ghaiz, orang muhsin, mereka mampu menahan amarah. Berarti di hadapan mereka siapa? Yaitu orang-orang yang membuat marah, orang-orang yang tidak dicintai, orang-orang yang membuat kesalahan, mungkin dosa, mungkin apa, tutur katanya menyakitkan. Lihat orang-orang yang muhsin, mereka bukan hanya menahan amarah. Berarti orang sabar bukan berarti tidak marah. Orang sabar dia tetap manusia, bukan malaikat.
Dia marah tetapi ditahan amarahnya. Bagaimana bisa menahan amarah? Wa ma sabruka illa billah. Sekali-kali kalian tidak akan bisa membangun kesabaran kecuali rasa bersama Allah, dan di situ akan ada pertolongan Allah. Rasa kebersamaan Allah inilah ihsan. Bukan saja menahan amarah, wal 'afina 'anil nas. Mereka sudah berbuat kesalahan dan memicu amarah, mereka dimaafkan. Maka muhsin, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik, itu ketahuan apakah dia ihsan atau tidak. Barulah dia mendapatkan cinta setelah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah cinta Allah. Allah melihat hambaku tetap berbuat kebaikan kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Berarti hambaku berbuat kebaikan bukan karena manusia, tapi karena aku. Disitulah Allah memberikan cinta. Radiyatan mardiyah. Dia mengejar cinta Allah, ridha Allah, dan mereka mendapatkan cinta Allah, itu ridha Allah. Radiyatan mardiyah. Lihatlah perilaku kita. Apakah bapak-bapak di sini, kita sebagai laki-laki ketika Jumatan sudah berbuat baik kepada istri kita dan anak kita, dan kita masuk golongan orang yang muhsin? Di manakah Anda bisa mengetahui apakah orang ini bisa berenang dan pandai berenang kalau dia berdiri di atas tanah? Tentu tidak bisa mengetahui dia bisa berenang atau tidak, dia pandai berenang atau tidak. Kapankah Anda mengetahui seorang itu pandai berenang atau tidak? Ketika di dalam sungai yang dalam atau di lautan. Apakah kita muhsin atau tidak? Ketika istri kita berbuat baik, anak kita berbuat baik, dan Anda berbuat baik, belum teruji kebaikan Anda. Tetapi ketika istri kita berbuat tidak baik, yang mana kita tidak suka, anak kita berbuat tidak baik, yang mana kita tidak suka, dan tetap Anda berbuat baik, menahan amarah dan memaafkan, dan tetap berbuat baik, itulah ketahuan Anda muhsin atau tidak muhsin. Kalau saya berhadap kepada ABC, orang-orang ini baik, dan mereka bersyukur akan kebaikan saya, dan terima kasih, tentu kita semangat untuk berbuat kembali kebaikan pada si A, si B, si C. Kalau kita menghadapi si X, Y, Z, mereka orang yang tidak baik dan tidak bersyukur apa yang kita sudah berikan, kita stop kebaikan kepada mereka, maka kita tanpa kita sadari belum mukhlisin lahuddin, belum betul-betul murni karena Allah, tapi karena manusia. Tanpa kita sadar kebaikan kita digerakkan oleh manusia, bukan Allah. Seakan-akan kita mendapatkan pujian, itulah yang menggerakkan kita berbuat kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Sudahkah saya muhsin atau tidak? Jangan melihat perilaku ihsannya, tapi hati kita dan jiwa kita. Maka gambaran muhsin, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarab. Anda beribadah, Allah minimal Allah melihat saya. Ya Allah, aku tetap menjaga keutuhan rumah tangga saya walaupun hati saya berdarah-darah. Because of you. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya karena Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tetap berbuat baik karena aku tidak mencari ridha manusia. Irdaun nas ghayatun la tudrak, wa irdallah ghayatun la tutrak. Fatruk ma la yudrak, watruk ma la yutrak. Ridha manusia supaya seluruh orang akan mencintai Anda adalah cita-cita yang mustahil Anda akan gapai. Tapi ridha Allah tidak boleh Anda tinggalkan. Maka tinggalkanlah sesuatu yang mustahil Anda gapai. Kejarlah sesuatu yang harus Anda kejar, yaitu ridha Allah. Subhanallah. Maka ketika kita melihat Al-Quranul Karim, Allah mencintai orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Jangan mudah Anda mengatakan saya sudah berbuat baik. Lihatlah perilaku kita ketika menghadapi orang-orang yang tidak baik. Subhanallah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menyebabkan kita bisa mengintrospeksi diri. Kesalahan individual vertikal kita kepada Allah, baik membaca Al-Quran, baik berzikir, baik sholat, baik berpuasa. Apakah rasa itu ada? Rasa dilihat oleh Allah ada? Kesalahan sosial horizontal kita, apakah rasa bersama Allah ada? Betapa banyak orang yang sholat, tetapi dia selingkuh di dalam HP-nya penuh dengan hubungan-hubungan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hidupnya tanpa merasa dilihat oleh Allah. Fastaghfiruh. Marilah kita minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Allahumma
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قال الله تعالى في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Subhanallah. Betapa banyak saat-saat ini orang-orang kelaparan dan kesusahan. Mereka butuh bantuan kita. Baru-barusan ini saya ke daerah namanya Kalimati. Sangat miskin. Jangankan mereka sujud kepada Allah, jangankan masjid, musola pun tidak ada, ustadz pun tidak ada, dan tidak ada satupun yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan di Mentawai. Karena saya berjuang di hutan Mentawai, di pedalaman. Kalau di Mentawai memang sangat minoritas kita di sana. Dan mereka sudah mengkristenkan 97% menjadi Katolik karena kekuatannya dari Vatikan. Yang saya ceritakan ini bukan di daerah Jawa Barat pertengahan dengan Jawa Tengah. Betapa banyak daerah-daerah yang sangat amat miskin. Kondisi sekarang menyebabkan kita ditantang oleh Allah. Sampai di mana kepedulian kita kepada saudara-saudara yang kita yang susah. Tapi tadi sebelum khutbah, subhanallah, saudara-saudara kita di Rian Jaya juga butuh. Coba lihatlah, waktu kita habis. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Salat kita pun tidak tahu apakah diterima atau tidak. Karena rasa kebersamaan Allah hilang, maka susahlah kita menjadi orang bertakwa. Khutbah Jumat selalu diingatkan ketakwaan-ketakwaan. Dan tadi saya sudah menerangkan tentang esensi ketakwaan, rasa kebersamaan Allah. Di dalam surat Al-Anbiya digambarkan orang-orang bertakwa pada ayat 49. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Gambar orang-orang bertakwa selalu rasa bersama Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah walaupun mereka tidak melihat Allah. Lihat betapa banyak kemaksiatan di dalam HP kita karena merasa aman. Para pejabat merasa aman, tidak ada CCTV, membantai orang seenaknya saja. Para pejabat merasa aman karena KPK sudah kong kalingkong dan membidik orang-orang yang dianggap baik, malah dibidik agar mereka mempunyai label koruptor. Para koruptor bebas. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan semua, merasa aman. Orang yang bertakwa tidak. Mereka takut kepada Allah walaupun mereka tidak bisa melihat Allah. Surah Al-Anbiya 49. Walladzina, yaitu orang-orang yakhshawna rabbahum, rasa takut kepada Allah bil ghaib, padahal mereka tidak bisa melihat Allah. Wa hum minas sa'ati mushfiqun, dan mereka takut hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan kita hafal ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun yang khair, sekecil apapun yang syar akan diperlihatkan. Betapa banyak laki-laki sholat 5 waktu tapi selingkuh. Dia pikir tidak mengetahui, betul istrinya tidak mengetahui. Al-yawm nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Apakah kita tidak mengingat ayat kursi ini, surat Yasin ini? Pada ayat yang ke-65, al-yawm, pada hari ini nakhtimu ala afwahim. Mulut kita tidak bisa berbicara. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pun menjadi saksi. Maka organ tubuh kita menjadi saksi. Dan orang-orang yang digiring ke neraka, mereka ketakutan. Wa taral mujrimin, ketika wudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Pada hari kiamat diberikan setiap orang kitab amal masing-masing. Dan Anda melihat orang-orang berbuat maksiat, mereka ketakutan, musyfiqina mimma fi, ketakutan dengan buku yang ada di dalam. Mereka yang menyusun, tetapi mereka takut dengan apa yang disusun. Detik ini kita sedang menyusun kitab amal kita. Jangan sampai kita takut dengan apa yang telah kita susun.
Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ini? Buku apa ini? Sekecil ini tertulis rapi. Apalagi yang besar. Ketika kita takbiratul ihram dan kita membaca Al-Fatihah, pikiran kita urusan dunia, urusan makanan. Apakah kita pikir itu tidak tertulis di dalam Al-Quran, di dalam kitab kita? Apakah itu tidak tertulis nanti dalam kitab amal kita si fulan ketika dia sholat hari ini, tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, dia memikirkan makanan. Padahal lafaznya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Apakah kita berpikir itu aman-aman saja? Rasulullah SAW mengingatkan tidak mungkin dalam satu hati ada dua rasa aman dan dua rasa takut. Redaksi hadis ini membutuhkan interpretasi, maksudnya apa ya Rasulullah? Tidak mungkin di dalam satu hati seseorang ada dua rasa aman dan dua rasa takut. Tidak mungkin di dalam dunia dia merasa aman dan nanti di akhirat dia merasa aman. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin di dunia dia rasa takut dan di akhirat nanti merasa takut. Tidak mungkin. Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka akan takut di akhirat. Saya tidak berbicara maksiat. Saya berbicara salat kita. Ketika kita memikirkan selain Allah, tertulis rapi. Dan kita merasa aman-aman saja, yang penting saya sudah salat. Apalagi kemaksiatan di dalam HP ini. Kemaksiatan yang luar biasa. Orang sekarang ketakutan dengan CCTV. Orang ketakutan dengan para saksi, maka saksi dibayar. Orang ketakutan dengan Komnas HAM dibayar. Orang ketakut, semua takut. Tapi takut dengan manusia, tidak takut kepada Allah. Mereka merasa aman, nanti di akhirat mereka akan merasa takut. Dan orang-orang yang bertakwa, setiap Jumat kita selalu diingatkan, ittaqullah, ittaqullah, haqqa tuqatih. Kenapa kata-kata haqqa tuqatih? Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karena rasa kita bersama Allah fluktuatif. Sekarang Anda bisa bersabar, besok belum tentu bisa bersabar. Sekarang kita bisa menitikkan air mata ketika sholat. Jangankan besok, nanti malam pun belum tentu Anda bisa menitikkan air mata. Maka haqqa tuqatih, benar-benar rasakan Anda sedang diperhatikan, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang rasa takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Itulah maksudnya. Tidak ada satupun manusia yang punya dua rasa aman di dalam hatinya. Dua rasa takut. Kalaulah dia takut di dunia, maka insya Allah aman di akhirat. Marilah kita introspeksi diri. Apakah kita sudah muhsin selalu bersama Allah? Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak kita menjadi orang yang bertakwa. Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub azwajina وبناتنا وأولادنا وذريتنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت عالم الغيوب اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل طاعتك وأوليائك يا الله jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa, yang selalu merasa kebersamaan dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kepada negara Republik Indonesia pemimpin yang soleh. Hancurkanlah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam ya Allah. Engkau yang mempunyai tipu daya muslihat yang dahsyat. Ya Allah, sungguhnya musuh-musuh Islam sudah menunjukkan kekuatan mereka terhadap kami ya Allah. Tunjuklah kekuatan Engkau ya Allah terhadap musuh-musuh Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.